Nah, dulu kan kadang-kadang ada kekhawatiran ya, bingung saya gimana ya ke depannya. Kalau yang kekhawatiran itu sekarang lebih sering dia kayak ada khawatir apa nanti saya sebagai presiden terus sekarang ketemu ya khawatir lagi makanya Terus terkait motivasi belajar di rumah seperti apa? kalau belajar itu masih ya belum meningkat lagi saya mas ya lingkungannya belum naik lagi. Kalau membagi waktu antara kuliah ke sekolah ya, sekolah dan di rumah. Itu masih bisa setuju dengan saya di jalan jadi saya kalau ngasih tugas itu sampai yang makan terus bisa sampai minumnya kurang banget terus sekarang udah mulai jatuh ingat buat selalu bawa air yang mana terus makannya juga otomatis Ya, oke. Terus ini apa? Pembagian waktu belajar kalau di rumah seperti apa? belajar sebenarnya saya dari dulu tipe orang kalau dulu ya tipe orangnya belajar cuma kalau ada tugas doang dan itu masih sekarang dari kan saya niatnya belajarnya walaupun ada tugas tetap belajar ya kalau itu cuma sekarang saya belum terlalu sana saya masih ada tugas begitu. Jadi setiap hari di rumah belum Belajar menjadwal. ya. Terus terkait dengan ini apa ya, jadi mungkin yang selama ini kan biasanya Pak ada kan dulu misalnya saya kok begini kok begini misalnya. Terus sekarang gimana? Sebenarnya kalau misalkan ada waktu sama juga tanya kalau belum sempat ketemu sama juga akhirnya saya juga sering pulang malam tidak ngobrol sama bunda. Progresnya apa nih kemajuannya? Ini baru seperempat ya. Iya. Nantinya apa nih? Ada beberapa perubahan yang saya lebih bisa ngatur jadwal di beberapa hal, tapi hal lainnya belum bisa diatur jadwalnya. Terus untuk kayak kepercayaan diri itu meningkat. Saya merasa meningkat karena biasanya di depan orang kalau mau maju pasti saya butuh persiapan yang lama. Cuman kalau sekarang tanpa persiapan lama bisa langsung maju. Misalnya suruh sambutan gitu. Iya, macam-macam sih. Narangin tenaga kerja karena kebetulan sekarang lagi masa awal organisasi. Jadi di beberapa organisasi yang saya ikuti, saya sering maju buat menjadi Dari sekian teman ya di sekolah itu apa yang membuat Anda menjadikan alasan kalian harus sering maju? Apa nggak ada orang lain? Apa memang ada hal yang lain? itu karena memang kewajiban saya sih. Kewajiban. Iya, kewajiban saya untuk maju. Dan akhirnya saya maju. Terus saat maju apa yang perasaan apa yang dirasakan? Saat mau maju nih, misalnya disuruh maju ya presentasi apa misalnya. Iya, Nah, proses apa yang dirasakan saat mau maju? proses. Misalnya mulai, biasanya kan mungkin dari mikir dulu. Oh, iya. Kalau dulu saya diam dulu di tempat, sekarang awalnya duduk. Saya diam dulu duduk, kayak ngumpulin apa ya, tarik nafas semuanya. Karena biasanya kadang tiba-tiba tangannya ditarik kalau dulu. Dan sekarang kalau misalkan udah dipanggil untuk maju, saya bisa langsung maju ke depan tanpa harus diam duduk kalau apa. Yang maju sendirian ya di depannya. Iya. Ya, baik, nah ya, ini kita mau baca tentang representational system. Nah, dari bahasanya berarti sistem re itu kan ulang ya,
presentasi ulang, sistem presentasi ulang. Jadi bagaimana informasi yang ada dalam pikiran kita itu merupakan satu informasi yang ditampilkan ulang. Jadi contoh, setelah saya melihat sesuatu, saya akan mengulangnya dalam pikiran saya. Namanya representasi sistem. Jadi presentasi ulang, ya. Presentasi kedua ya. Kalau yang pertama kan yang saya tangkap ya, misalnya saya melihat benda, ya, saya melihat gambar, ya, saya mendengarkan suara, saya merasakan halus misalnya. Ini kan sebuah informasi ya yang diterima oleh panca indera kita, terus masuk ke dalam pikiran kita, dalam otak kita. Saat kita sudah melihat gambar ini misalnya, ketika kita minta untuk membayangkannya, itu muncul dalam pikiran kita. Nanti yang namanya representasional sistem, representasi. Jadi ada pengulangan tampilan ya. Yang tadinya di luar, saya ulang di dalam sistem. Atau ada suara yang tadi saya dengarkan, terus saya ulang dalam pikiran saya. Atau ada rasa yang pernah saya rasakan, terus terulang, terngiang dalam pikiran saya. Contohnya ini, lihat warna apa yang di sekolah ya, dari sekian tampilan sekolah, area mana yang paling suka? UKS. Nah, saat ngomong UKS, muncul seperti apa gambaran UKS itu? Kasur. Nah, itu namanya representational system. Jadi ada informasi yang sudah tersimpan dalam pikiran kita, dalam memori pikiran kita, dan itu merupakan informasi yang bisa berulang-ulang muncul. Mungkin seperti seperti database. Database itu kan ketika dipanggil ya, dengan file ya, cari search misalnya, dia mencari data yang ada dalam laptop ini. Artinya apa? Dalam laptop ini ada program yang sudah tersimpan atau ada data yang sudah tersimpan. Nah, sama halnya ketika kita minta untuk lihat, bisa yang mobilnya bahagia, nah itu baik. Namanya representational system. Nah, rep system ini merupakan sistem otomatisasi yang selalu bekerja secara alamiah. Apa yang kita tangkap, dari kita dengar, kita rasakan, kita lihat, ya, kita cium, kita kecap, itu menjadi satu informasi yang tersimpan dalam memori. Nah, sering disebut tadi internal representational system, yaitu tata cara menghadirkan ulang pengalaman atau memori dalam pikiran atau cara manusia membuat realitas tentang. Jadi ketika setiap manusia mendapatkan satu stimulus, itu yang muncul adalah representational system tadi. Contohnya saat Mbak pernah tahu namanya rasanya durian musang? Belum pernah makan ya durian musang? Kalau durian biasa, apa yang teringat dari durian itu? Manis. Apalagi? Sedikit pahit, terus apa lagi? Oke, lembut terus. Masalah apa yang paling teringat dari durian? Tajam. Oke. Terus ini, Balia kalau dari sekian teman ya, teman di sekolah Balia, apa yang paling teringat dari mereka semua?